Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bagas Reza. Kali ini kita akan membahas prediksi final UEFA Champions League antara Manchester City versus Inter Milan yang akan dilaksanakan di Atatürk Olympic Stadium Turki atau Istanbul ya, Istanbul atau Turki. Kedua tim ini sama-sama mengincar gelar ketiga mereka musim ini ya, atau bisa dibilang treble winner, karena Manchester City sudah memenangi Premier League dan juga FA Cup. Lalu kemudian Inter Milan memenangi Super Coppa Italia dan juga Coppa Italia musim ini. Jadi ya memang treble-nya nggak se-major Manchester City nanti kalau mereka dapat Liga Champions, tapi tetap mereka akan mendapatkan trofi ketiga musim ini. Nah, mana tim yang lebih unggul? Kita coba analisis ya. Kita nggak jauh-jauh dari performa mereka terkini dan juga hanya beberapa laga terakhir yang kita lihat. Di sini saya unggulkan City lebih besar, lebih sedikit unggulkan City karena Manchester City sedang dalam performa on fire yang sangat menakutkan lah menurut saya. Dan dia baru saja memenangi FA Cup itu seminggu sebelumnya, tepatnya minggu lalu mereka mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1. Di sini saya melihat Manchester City akan turun dengan formasi baru ya, 3-4-3. Dan formasi 3 back ini juga sedang diuji coba oleh Pep Guardiola di beberapa laga terakhir dan terbukti sukses, baik mereka memenangi Premier League maupun FA Cup kemarin. Karena seperti kita tahu, Pep Guardiola lebih senang dengan formasi 4-3-3 ya sebelumnya. Namun dalam beberapa laga terakhir ini saya lihat di 3-4 laga terakhir ini menggunakan formasi 3 back dengan Manuel Akanji, kemudian Kyle Walker dan Ruben Dias, sementara John Stone itu diplot menjadi gelandang bertahan. Nah, ini juga saya kira jadi pembelajaran Pep. Dia menggunakan 2 DM ya di tengah, sementara untuk Ilkay Gundogan lebih dibebaskan di lini serang. Jadi tetap di gelandang tapi di lini serang. Ini adalah final kedua Pep Guardiola di Manchester City setelah pada tahun 2020-2021 Manchester City kalah 0-1 dari Chelsea. Dan waktu itu memang City menggunakan formasi 4-3-3 ya. Dan musim ini saya kira Guardiola tidak akan melepaskan trofi ini dan juga belajar dari kesalahan kemarin, karena memang sepak bola menyerang belum tentu efektif di final. Nah, ini yang jadi sorotan juga Pep Guardiola, apakah akan overthinking lagi, akan gimana formasinya akan dipakai di final nanti. Dan saya pikir karena kemarin sudah berhasil menggunakan 4-2-3-1, menggunakan formasi 3-4-2-1, kemungkinan hal ini juga yang akan dipakai oleh Pep lagi. Formasi 3 backnya udah dipakai dalam 3-4 laga terakhir, artinya dia sudah percaya diri dan saya pikir nggak akan overthinking lagi ya di laga final nanti melawan Inter Milan. Untuk secara squad ada Erling Haaland, ada Ilkay Gundogan, Bernardo Silva. Saya pikir mereka tetap jaminan akan terjadi gol ya di tandingan nanti. Selanjutnya dari sisi Inter Milan yang merupakan pemenang dari Super Coppa Italia dan juga Coppa Italia musim ini, dan trofi Liga Champions ini akan jadi trofi ketiga jika Inter menang lawan Manchester City. Dan kita bisa bahas di final terakhir, Inter Milan itu kebobolan gol cepat ya dari Fiorentina di menit ketiga, dan baru mereka menang melalui gol dari Lautaro Martinez, 2 gol.
Nah, ini jadi juga satu ciri khas Inter yang memang lambat di awal ya, dan kemudian baru ngegas di akhir. Tapi ini lawannya adalah Manchester City yang juga nggak main-main ya. Bahkan di final terakhir lawan Manchester United mereka juga mencetak gol cepat dalam 14 detik. Ini jika kita lihat akan jadi kelemahan Inter sendiri di babak final nanti. Mungkin Inter sendiri juga menggunakan formasi 3 back ya. Ada Acerbi, Darmian, dan Bastoni di final terakhir mereka, dan mengandalkan duet Lautaro Martinez dan juga Edin Dzeko. Salah satu teori yang juga menurut saya di final nanti akan sedikit mengunggulkan Manchester City adalah, jadi ini adalah final pertama Simone Inzaghi bersama Inter Milan di Liga Champions. Memang dalam final-final sebelumnya bersama Inter Milan, Simone Inzaghi ini mencatatkan rekor 100% ya, atau alias menang semua di final bersama Inter. Tapi ini adalah Liga Champions yang saya kira butuh pengalaman dan juga butuh mental yang berbeda ketika Anda berbicara soal juara Eropa, juara kasta tertinggi di Eropa. Ini juga terbukti dalam edisi-edisi final sebelumnya ya, ketika Liverpool menjamu Tottenham Hotspur pada tahun 2019 itu kan, pada tahun itu adalah final pertama dari Spurs. Nah, tapi Liverpool punya sejarah 5 trofi sebelumnya di Liga Champions, dan terbukti Liverpool punya mental juara itu dan akhirnya menang dengan skor 2-0. Kemudian 1 tahun setelahnya Bayern Munchen juga menang atas Paris Saint-Germain. Ketika itu Paris Saint-Germain juga mencatatkan final pertamanya di Liga Champions. Dan setahun berikutnya kita tahu Chelsea menang 1-0 atas Manchester City. Ketika itu Manchester City bersama Pep Guardiola juga mencatatkan hasil minor. Jadi Chelsea menang, itu juga Manchester City pertama kalinya mereka masuk final ke Liga Champions waktu itu. Dan sekarang saya pikir pengalaman ini lebih dimiliki oleh Manchester City ya musim ini ya, ketika Pep Guardiola sudah membawa Manchester City ke final Liga Champions 2 kali, dan ini mungkin saatnya Pep Guardiola untuk meraih trofi tersebut, karena memang tahun 2020-2021 lalu itu kan jadi pijakan pertama, dan ini kesempatan kedua ini saya kira Manchester City bersama Pep bisa meraih trofi itu. Sementara kalau Inter Milan, memang Inter Milan memiliki trofi yang lebih banyak di Liga Champions ya. Jumlahnya adalah 3 gelar. Terakhir kali dia juara itu kan bersama Mourinho yang tahun 2010 lalu. Tetapi untuk case ini Simone Inzaghi baru pertama kali membawa Inter Milan untuk ke final Liga Champions, sehingga ya saya pikir lebih berpengalaman Pep karena memang sebelumnya sudah pernah mengantarkan timnya ke final. Jadi saya lebih sedikit unggulkan Manchester City dalam hal ini. Oke, gitu aja prediksi dari saya. Kalau menurut kalian siapa yang akan bakal memenangi Liga Champions musim ini, Inter Milan atau Manchester City? Sekali lagi ini adalah opini pribadi saya ya. Jangan lupa, kita tahu sepak bola dimainkan selama 90 menit juga bola itu bulat. Jadi apapun bisa terjadi. Siapa tahu prediksi saya juga salah. Kita tidak tahu. Jadi silakan beri komentar prediksi skor Manchester City versus Inter Milan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga tonton videonya sampai habis. Dadah.